Segala puji bagi Allah. Lahul mulk wa lahul hamd. Baginya segala kepemilikan. Semuanya milik Allah. Dan baginya segala pujaan dan pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia yang berkuasa. Dia yang memiliki. Dan dia yang mampu menentukan apa yang dia inginkan. Ya, kita kadang-kala punya keinginan. Kita punya rencana. Tapi rencana Allah yang akan terwujudkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang hari ini hari Jumat tanggal 24 Jumadal Ula 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan 8 Januari 2021. Kita tahu hari Jumat harinya berselawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Hidup ini ujian. Kali ini kita akan berbincang tentang kecewa dengan rumah tangga. Ingat, kita tidak pernah meminta kehadiran kita ke bumi ini. Ya, mungkin orang tua kita berdoa. Mereka memohon kepada Allah agar ada penerus mereka. Mungkin mereka berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Mungkin dengan doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Subhanallah. Akhirnya kita hadir. Kehadiran kita ke tempat ini adalah memasuki ruang ujian. Yang dari sejak kita di perut ibunda kita. Kita berumur 120 hari. Allah telah menetapkan segala fasilitas untuk kita. Semuanya sudah ditetapkan, ditulis. Tugas kita menjalani. Allah berfirman tentang ujian ini di surat Al-Mulk ayat 2. Silahkan dibaca. Tafadhal. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Subhanallah. Ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan kematian dan kehidupan. Kita dulu nggak ada, kemudian kita ada, lalu nanti kita nggak ada lagi, kemudian nanti kita akan hidup lagi. Untuk apa kehidupan ini diadakan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalan. Lalu Allah tutup ayat ini dengan dua namanya. Wa huwal aziz Al-Ghafur. Dialah yang maha perkasa.
Dia dapat memberikan hukuman, sanksi tanpa ada yang dapat menolaknya. Dia telah menciptakan neraka. Ketentuannya tidak dapat ditolak. Al-Ghafur, namun Allah itu Maha Pengampun. Manusia berbuat dosa, tapi Allah membuka pintu untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Yang lulus dari ujian hanya 2 orang. Siapa? Yang bersyukur dan bersabar. Yang satu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang satu bersabar karena ditimpa musibah yang dia tidak menginginkannya. Haibati fillah. Oleh karena itu semua harus dihadapi. Bicara rumah tangga ya harus dihadapi. Ini ujian. Engkau nggak nikah, ya ujian. Menikah, ya engkau tetap di ruang ujian. Hanya beda ujian yang diberikan kepadamu. Engkau menjadi seorang anak di dalam rumah, ujian. Anak kemarin, subhanallah, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mengiris-ngiris hati. Ada seorang anak yang menanyakan, Ustaz, ibu ana baru meninggal 4 bulan yang lalu. Bapak ana sudah tua, Ustaz, sudah pensiun. Bapak ana itu kerjanya berzina sama pelacur. Ini anak-anaknya udah ngasih nasihat, Bapak nikah. Dan sebenarnya udah berzina dari dulu ketika ibu masih hidup. Sang anak-anak ingin berbakti sama ibunya. Tapi kondisinya seperti kepada bapaknya. Dia harus dihadapi. Suami sama istri juga kayak gitu. Jamaah rahimakumullah. Semua itu beresiko. Semuanya beresiko. Contoh nih, nelayan. Kenapa nelayan itu memilih tetap melaut? Berangkat naik kapal kecil kadangkala, naik sampan. Padahal berpotensi dia itu celaka. Berpotensi akan ada masalah dalam perjalanan dia. Dengan kapalnya, dengan lautnya, dengan hasilnya. Betapa sering kita mendengar ada kapal yang terbalik. Ada nelayan yang hilang. Ada nelayan yang terseret oleh ombak sampai ke luar negeri. Apakah hal itu membuat para nelayan yang lainnya berhenti melaut? Tidak. Kenapa? Karena mereka memiliki jiwa optimis. Mereka berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, mereka harus berhati-hati. Mereka membaca situasi dan kondisi. Kalau ada masalah, ya dihadapi. Dengan bantuan Allah Jalla Jalaluh, insya Allah semua bisa diselesaikan. Begitu pula dengan rumah tangga. Rumah tangga ini berpotensi untuk ribut. Terjadinya masalah sebenarnya sesuatu yang wajar. Yang sejak awal ya kita udah tahu gitu. Ya mau gimana? Kita harus berumah tangga, nah kita saling membutuhkan. Kalau bicara rumah tangga suami istri, kita belum bicara anak, orang tua, mertua ya. Yang kadang-kala mereka membuat rumah tangga ini lebih bermasalah lagi. Tapi karena laki-laki dan wanita saling membutuhkan, itu yang membuat orang-orang bertahan. Teman-temanlah yang bekerja. Kenapa mereka masih tetap bekerja di tempat dia?
Apakah karena mereka suka? Ada mungkin sebagian yang menyukai pekerjaan. Tapi ada yang karena kebutuhan. Dia suka sama pekerjaannya, tapi di luar kota, Ustaz. Jauh. Ana baru bisa pulang setahun 2 kali. Ada mungkin yang setahun sekali. Ada teman-teman yang merantau ke luar negeri kadang kala 2, 3, 4 tahun baru bisa balik ke negerinya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena kebutuhan. Perasaan inilah yang menyebabkan rumah tangga itu awet. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan-perempuan itu adalah pakaian buat kalian. Ya. Dan kalian adalah pakaian buat mereka. Jangan sampai ada laki-laki yang merasa dia yang dibutuhkan oleh perempuan. Dia butuh sama anak. Kadang-kala suami kayak gitu ngomong sama istrinya. Engkau perlu sama anak, engkau butuh sama anak. Iya, betul. Istri itu perlu. Nggak usah diomongkan. Perempuan itu sudah ditetapkan menjadi pakaian buat engkau. Tapi jangan lupa. Dia juga pakaian buat engkau. Engkau telanjang nggak pakai baju tanpa mereka. Sampai ada yang mengatakan laki-laki tanpa perempuan itu seperti kuda tanpa tali kendali. Tapi perempuan tanpa laki-laki itu seperti perahu tanpa dayung. Berarti dua-duanya saling membutuhkan. Itu perahu tanpa dayung dia akan terombang-ambingkan. Tidak menentu kemana dia pergi. Itu kuda tanpa tali kendali, ya mau kemana antum bawa dia? Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau ditanya tentang perhiasan terindah di muka bumi ini, tentang harta yang paling mulia yang mereka berusaha untuk mencarinya, apa kata Nabi Alaihissalam? 3. Lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah. Dan pasangan hidup yang beriman yang membantunya dalam urusan akhirat. Ahibati fillah, Allah berfirman tentang kisah cinta antara laki-laki dan wanita. Sebuah kisah yang Masya Allah. Di surat Ar-Rum ya, kalau kita menghadiri pernikahan, biasanya kita ya seringkali mendengarkan ayat ini dibacakan. Surat Ar-Rum ayat 21. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kita termasuk yang berfikir enggak, jemaah? Manusia mengetahui perasaan dia terhadap lawan jenisnya. Semua tahu itu. Ana tahu. Ana punya kecondongan. Dan manusia disibukkan dengan memikirkan perasaan tersebut. Merajut mimpi, membuat perencanaan untuk mewujudkan mimpinya, membina rumah tangga. Bersama siapa? Bersama orang yang dia cintai. Dengan yang hati dia condong. Sampai sini kita selalu memikirkan hal itu. Nanti berusaha untuk melamar. Kadangkala ditolak.
Kadang-kala ada usaha lagi, kemudian diterima. Setelah diterima, nih Ana ingin membicarakan hal ini supaya ketika antum kecewa, sebenarnya kekecewaan itu ya wajar. Tapi jangan terlalu. Bagaimana antum mewujudkan mimpi antum? Melamar, kemudian menentukan tanggal pernikahan, mempersiapkan mahar, membuat undangan, menghadirkan orang-orang. Urusan ke KUA diurusin, semuanya diurusin. Untuk apa? Untuk perasaan ini loh. Untuk perasaan yang ada di dalam dada kita. Kita memikirkan itu. Tapi kita lupa dengan yang menciptakan perasaan itu. Allah sebutkan di ayat tadi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang berpikir. Gimana antum mau hidup? Ini buat perempuan, mau hidup sama laki-laki yang gak pernah membesarkan antum, yang antum juga gak terlalu tahu bagaimana dia, kadangkala hanya melihat wajahnya, tapi antum mau, anti mau. Begitu pula yang laki. Gimana kok bisa ada perasaan itu di diri antum? Siap memberikan makan kepada istri, berjuang untuk istri, merantau meninggalkan istri. Perasaan tanggung jawab nantinya. Itu siapa yang menciptakan? Jarang yang memikirkan. Karena apa? Karena dia sibuk dengan perasaannya. Lupa dengan yang menciptakan perasaan itu. Ahibati fillah. Pernikahan disyariatkan sebenarnya untuk menyelesaikan segala permasalahan. Memenuhi semua kebutuhan manusia. Kebutuhan fitrahnya, kebutuhan akalnya, kebutuhan jiwanya, kebutuhan jasadnya. Di sana dia akan mendapatkan ketenangan. Kedamaian. Namun kedamaian itu perlu dijaga. Ketenangan itu perlu dipelihara. Antum melihat kolam. Kalau antum punya kolam ikan. Tenang airnya, ikannya hidup nyaman di dalam. Tapi kalau ada yang ngobok-ngobok itu kolam, maka ketenangan itu hilang. Bahkan ikan yang ada di dalamnya itu bisa mati. Ada yang mabuk, gak kuat dengan getaran itu. Begitu pula rumah tangga kita. Kalau kita gak jagain rumah tangga ini, yang ada cinta itu seperti ikan-ikan yang mabuk. Ikannya awalnya jumlahnya 10 ekor. Ada koi yang bagus-bagus 10 ekor. Diobok-obok tinggal 8. Ini ibarat cinta itu ada 10 di sana, 8 hilang. Tapi sebenarnya engkau bisa menghadirkan 2 ikan lagi ke sana. Jumlahnya tetap 10. Kadang-kadang diobok-obok lagi mati 10. Habis sudah cintanya. Tapi kalau mati 5, alhamdulillah masih ada. Masih bisa dirawat. Bahkan mungkin 5 itu beranak pinak. Sehingga kolam itu kembali dengan jumlah 10 ikan di dalam. Tapi ketahuilah bahwa dalam rumah tangga ini kita harus saling memahami. Di mana tidak ada yang sempurna. Ana sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, bayangkan posisi kita dalam rumah itu, dalam satu tempat, suami, ayah, dan anak. Ana lihat banyak kekurangan di diri Ana. Tapi alhamdulillah, orang tua Ana menerima kekurangan Ana. Istri Ana juga menerima. Anak-anak Ana juga menerima.
Dan ini yang menyebabkan rumah tangga ini bertahan. Sekarang nih, kalau bicara habis asar, biasanya nggak ada kajian dan habis asar. Habis asar itu waktunya ke rumah orang tua. Anda sampaikan kepada abah, minta maaf besok ke sana mungkin setelah jam 5 Anda baru berangkat. Alhamdulillah orang tua menerima. Anak-anak Anda sampaikan juga. Karena jadwal mereka ke rumah kakek neneknya. Anda sampaikan nanti ke rumah nenek setelah kajian. Lihat, ada kebahagiaan mereka yang hilang. Kalau Anda berangkat ke rumah orang tua sebelum maghrib. Karena biasanya mereka habis asar, masih terang, mereka bisa bermain lebih panjang lagi. Tapi karena saling menerima, alhamdulillah. Tapi kalau tidak menerima, kecewa yang ada. Dan apakah kekecewaan itu menjadikan masalah itu selesai? Tidak. Begitu pula wanita, dia punya kekurangan. Ada banyak hal dari dia mungkin yang membuat seorang suami kecewa. Istrinya tidak sesuai dengan yang dia impikan. Istrinya tidak sesuai dengan yang sudah dia gambarkan dalam hatinya. Ada kekecewaan di diri dia. Jamaah rahimakumullah. Biasa. Itu hal yang biasa. Namun jangan sampai kita masuk dalam firman Allah. Wailul lil mutaffifin. Coba kita baca. Al-Mutaffifin ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Barakallahu fikum. Nah, ini ancaman buat orang-orang yang curang. Dalam semua aspek kehidupan ada orang-orang yang curang. Allah contohkan dengan kecurangan dalam jual beli. Ada orang yang kalau beli, dia biasanya teliti. Bahkan dia minta ditambahkan. Emak-emak kadang kala beli ya, beli buah, udah dibungkus ya. Nanti dia ini ya, bonusnya langsung dimasukin sama dia. Ini yang penjual ini belum ngomong iya, tapi dia sudah masukin tuh bonusnya. Dibawa tuh pergi. Ada orang-orang seperti itu. Tapi kalau dia menjual sama orang lain, kalau bisa dia kurangin timbangan. Jadi kalau beli minta dilebihkan, kalau jual berusaha mengurangi. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Ada suami-suami yang selalu menuntut istrinya untuk menjalankan kewajibannya. Tapi ini suami tidak memenuhi hak istrinya. Karena dia komandan, yang jadi komandan, yang jadi pemimpin, yang jadi atasan, terkadang engkau berusaha untuk menyuruh anak buah, siapa yang ada di bawahmu untuk taat, patuh, memenuhi tugas-tugas mereka. Nah, itu kewajiban mereka. Tapi engkau juga punya kewajiban memberikan hak mereka secara penuh. Jadi kalau suami istri bicara hak dan kewajiban, sama-sama. Jangan cuma berpikir suami yang punya hak, istri pun punya hak. Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Ya, lelaki itu punya kelebihan. Dia sebagai pemimpin. Ahibati fillah. Di surat At-Taghabun ayat 14 Allah menceritakan kekecewaan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga. Sehingga kita perlu
memposisikan diri kita bagaimana menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Coba kita baca. At-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Iya. Ada pasangan hidup kita yang jadi musuh buat kita. Bagi suami, istrinya. Bagi istri kadang-kadang suaminya. Apa yang harus kita lakukan? Hati-hati. Anak-anak juga kadang-kadang jadi musuh. Mengecewakan orang tuanya. Tidak berbakti. Atau orang tua yang dulu taat, patuh, Masya Allah. Ada suami yang Masya Allah, sebelum menikah, Senin Kemis puasanya Pak Ustaz. Tiap hari 1 juz. Sodakohnya, setiap gajian dia keluarkan untuk sodakoh. Setelah menikah, hilang semua itu. Senin Kemis hilang, baca Quran hilang, sodakoh hilang. Kok bisa? Engkau harus cari tahu. Apakah karena istrimu? Atau karena anakmu? Atau karena kawan-kawanmu? Atau karena lingkungan? Tapi yang jelas Allah mengingatkan. Ada sebagian pasangan hidup kita. Anak-anak kita yang jadi musuh. Ya maafkan mereka. Mereka manusia yang tidak sempurna. Yang melakukan kesalahan. Maka Allah sebutkan hati-hati menghadapi mereka. Selama kesalahan-kesalahan itu masih bisa ditoleransi, ya dimaafkan. Disantuni, nggak perlu dikasih sanksi. Ampuni mereka. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Berkaitan dengan hal ini jamaah, Rasulullah SAW berpesan kepada kaum laki-laki. Kenapa? Karena mereka pemimpin. Karena laki-laki yang membawa itu perempuan. Dia yang meminta itu perempuan. Kemudian orang tua itu perempuan yang menyerahkan kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian mengambil mereka dari orang tuanya itu dengan amanah dari Allah. Diambil itu amanah. Dulu itu perempuan amanah yang Allah titipkan kepada orang tua. Dan engkau mengambilnya, pindah tuh amanah kepadamu. Ada amanah dari Allah, engkau ambil itu. Tatkala seorang laki-laki mengatakan, gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, aku terima nikahnya, kawinnya dengan mahar yang disebutkan. Itu ada perpindahan amanah. Yang dengan itu engkau bertanggung jawab. Tuh perempuan dulu haram untuk disentuh. Apalagi digaulin. Jadi halal dengan kalimatullah. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan pernikahan ini. Jadi, tatkala ada masalah di dalam rumah tangga, ketika engkau kecewa sama istrimu, jangan sampai kekecewaanmu itu membuat engkau lupa dengan amanah yang Allah berikan kepada. Engkau punya kewajiban mendidik dia. Atau masalahnya di dirimu. Memilih, mengambil amanah tanpa tahu amanahnya kayak apa. Makanya kenapa kita ketika menikah itu disuruh cari tahu.
Jual beli aja. Nggak boleh tuh beli istilahnya kucing dalam karung ya. Sesuatu yang kita nggak tahu. Nggak jelas. Gimana istri? Jelas Ustadz. Apanya yang jelas? Wajahnya yang jelas. Duitnya yang jelas. Perilakunya? Wallahu a'lam. Engkau akan hidup bersama dia. Bukan hanya dengan wajahnya. Engkau nggak akan duduk memandangi wajah istrimu berjam-jam. Enggak. Entah ya. Apa masih ada laki-laki yang baru nikah kemudian dia ngeliatin wajah istrinya. Diliatin. Masya Allah istriku. 1 jam dia liatin bininya. Nggak ada. Tapi yang ada dia akan bersama istrinya berjam-jam. 24 jam dalam sehari. 30 hari dalam sebulan. 12 bulan dalam setahun. Dia akan bersama apa? Wajah istrinya atau perilaku istrinya. Akhlak istrinya. Akhlak. Ini yang kadang-kadang gak dipertimbangkan. Engkau ambil amanah. Ya udah sampai ke rumahmu. Engkau perbaiki. Kalau bicara kecewa. Tak ada gading yang tak retak. Nggak ada. Engkau terima dia. Apa adanya. Bahkan Rasul SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh itu. Seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan, radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang dia tidak sukai, bukankah ada yang lainnya yang baik-baik yang dia sukai? Maka sebenarnya semuanya itu setengah isi, setengah kosong. Bagaimana kita memandangnya? Nabi memberikan arahan kepada kita, jangan ngeliatin kepada kekurangannya doang. Ya kecewa terus kita. Ada yang memang kekurangannya Ustadz nggak bisa ditoleransi udah Ustadz. Na'udzubillah istrinya berzina. Ya udah nggak ada isinya tuh gelas. Pulangin. Kalau kemudian engkau menjadi trauma, anak trauma Ustaz untuk nikah dapat istri kayak gini, kayak gitu. Kadang-kala ada anak yang kecewa sama orang tuanya, kemudian dia nggak mau nikah. Ada suami malas nikah, ada istri benci sama laki-laki. Karena dia mendapatkan perlakuan yang buruk, KDRT dia dapatkan. Kenapa itu terjadi? Engkau lihat, kita tahu dari awal disebutkan hidup ini ujian. Engkau nggak lulus ujian kadang-kala. Disuruh milih yang nggak benar. Milih yang sesuai dengan nafsu. Seperti itu kejadian. Atau memang Allah hendak memberikan ujian kepada kita. Yang jelas, hidup ini akan terus berputar. Bumi ini akan terus berputar. Kita kecewa, kita senang, dia akan berputar. Maka lihatlah kepada kelebihan pasangan hidup kita. Kalau masih ada kelebihan, ada iman tadinya. Beriman dia sebenarnya. Dia orang yang taat, tapi ada kekurangan. Kadangkala ada bini ya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada seorang ustadz. Dia menanyakan, Ustadz, ana nikah itu ya bukan karena cinta sih Ustadz ya. Sampai hari ini, udah bertahun-tahun, perasaan itu belum ada. Tapi ana bersabar. Ya, itu benar. Bersabar. Terus gimana Ustaz? Sampai kapan? Ya, sampai mati bersabar. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Artinya kita bersabar sampai mati ketika nggak ada cinta. Nggak harus ada cinta. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu akan hadir itu cinta. Ustaz udah 5 tahun Ustaz. Udah 7 tahun Ustaz. Udah 10 tahun Ustaz. Nah, perlu dipelajarin lagi. Kadangkala ada biji. Bijinya ini sebenarnya ada tunas-tunas unggul sebenarnya. Tapi dia itu kok nggak berkembang ya. Masalahnya di mana gitu.
kadangkala di tanahnya. Kadangkala masalahnya engkau nggak pernah nyiramin itu tunas. Nggak pernah dipupuk. Ketika Allah menjadikan perasaan laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki, itu tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Dia yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Para ulama menyebutkan di sini ada usaha dari manusia untuk menghadirkan cinta dan kasih sayang. Baik. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithul nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bifahisatin mubayyinatin wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Subhanallah. Ini ketika terjadi kebencian, ini orang-orang beriman yang dipanggil sama Allah ya. Allah perintahkan laki-laki untuk menggauli istri-istrinya dengan cara yang patut. Bahkan dalam kondisi benci. Dalam kondisi benci pun dia diperintahkan untuk menggauli dengan cara yang patut. Lalu Allah kasih kabar gembira. Allah tetap berikan optimisme di diri para laki-laki. Bisa jadi yang kalian benci, di balik itu ada kebaikan yang banyak yang Allah menjadikannya. Sabar. Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Kalian hendaklah berbuat baik kepada para wanita. Jadi kalau masih ada yang mengatakan Islam itu bias gender, Islam itu diskriminasi terhadap kaum wanita, sehingga muncul aktivis gender di Indonesia, mungkin ada di berbagai negeri yang merasa perempuan itu dikucilkan, ditindas, dirampas haknya sama kaum laki-laki. Islam itu memuliakan para wanita. Kenapa? Karena separuh dunia ini isinya wanita. Kita adalah anak wanita. Laki-laki yang sukses, di balik mereka ada wanita. Dia enggak lahir tahu-tahu ada di sini, enggak. Perempuan itu pendamping hidup. Pakaian. Allah menyebutkan itu. Libas. Anda tadi membaca ungkapan-ungkapan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir tentang pernikahan. Sebagian ungkapan itu ia benar-benar menganggap miring wanita tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu sebenarnya orang yang punya masa depan. Sampai dia menikah. Ketika dia menikah, hilang masa depan dia. Subhanallah. Islam nggak kayak gitu berpikir. Perempuan ini harus dimuliakan. Karena dia pendamping hidup kita. Dia ibu anak-anak kita. Bukan perempuan dipekerjakan. Sebagian mengatakan perempuan itu jadikan pembantu. Nah. Kemarin Anda sempat ngobrol sama teman-teman di kantor ya. Tentang istilah pembantu rumah tangga.
Kan sekarang mau dirubah ya, atau sudah dirubah. Jadi dulu PRT, sekarang jadi asisten. Hah? Ya asisten, sekarang jadi asisten. Antum pikir asisten sama pembantu lebih mulia mana? Oh asisten, bahasanya doang. Lebih mulia pembantu. Kenapa? Engkau perlu bantuan dia. Siapa dia? Dia yang bantuin anak. Tanpa dia, rusak urusan rumah ini. Kita di kampus kita, sekolah tinggi di Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, ada ketua. Ada puket 1, 2, 3. Itu pembantu ketua. Namanya pembantu. Resmi pembantu ketua. Antum pikir menteri itu apa sebenarnya? Pembantu presiden. Menteri itu pembantu sebenarnya. Apakah presiden dapat menjalankan roda pemerintahan tanpa ada pembantu-pembantunya? Nggak bakalan bisa. Begitu pula tatkala wanita itu dianggap dia jadi pembantu di rumah. Nah, dia memang harus membantu. Suami nggak bisa jalanin rumah tangga itu tanpa bantuan mereka. Bukankah ini sebuah kehormatan? Bukan pekerja, bukan. Ketika keluar rumah, dia jadi pekerja. Cari duit biasanya. Bekerja di sana, di sini. Itu yang dibanggakan oleh ya aktivis-aktivis gender. Yang dikatakan, oh dia mendapatkan posisi dia sama dengan laki-laki. Subhanallah. Dia dipekerjakan sudah. Tapi di rumah, dia menjadi pembantu. Untuk menjalankan roda kehidupan ini. Membantu suami. Membantu anak-anak. Membantu segala hal. Bahkan dia menjadi seorang yang membantu untuk mengontrol emosi suaminya. Membantu suami untuk tidak jadi orang jahat. Untuk menyalurkan syahwatnya. Dia. Jadi istilah pembantu ini istilah mulia sebenarnya. Maka Nabi SAW berpesan, istausu bin nisa'i khairan. Ini pesan Nabi SAW. Berbuat baik wasiat kepada wanita dengan berbuat baik kepada mereka. Nabi menjelaskan. Apa yang beliau jelaskan? Fa innahunna khuliqna min dila'. Ini penjelasan agar laki-laki faham. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Yang bengkok. Wa a'waju ma fid dila' a'lah. Yang paling bengkok dalam tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu istamta'ta biha ala ma fiha fastausu bin nisa'i khairan. Kalau engkau mau luruskan dia, patah. Tapi kalau engkau biarkan, ya udah engkau akan bersenang-senang dalam posisi engkau tahu dia bengkok. Oh, ini pelecehan kepada wanita, subhanallah. Ini penghormatan buat para wanita di mana para laki-laki dituntut untuk memahami tabiat wanita. Dituntut, dikasih tahu. Kondisinya seperti itu dia. Jadi kadang-kadang dikatakan ditindas wanita, ya dianggap bengkok. Nah, bengkoknya itu dijelaskan sama Nabi SAW agar para laki-laki tidak melakukan KDRT kepada wanita. Agar laki-laki memuliakan wanita, menghormati wanita, menyayangi wanita. Dan menerima kekurangan wanita. Apakah ini bukan penghormatan? Jadi orang kadangkala hadis ini dipotong itu aja tuh. Oh, kata Islam perempuan itu bengkok. Dia lupa pesan Nabi SAW bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada wanita dan memahami kekurangan wanita. Allah ajak menyebutkan fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama perempuan-perempuan tersebut, apa, ceraikan mereka, pukul mereka. Sabar. Ahibati fillah, sedikit rumah yang dibangun di atas cinta. Itu pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika antum kecewa dengan rumah tangga antum, Umar pernah memanggil seorang wanita. Yang ketika dia ditanya sama suaminya, demi Allah, engkau cinta sama aku enggak?
Sang istri mau bohong nggak enak. Dia takut dosa. Maka dia katakan, aku nggak cinta sama engkau. Istri nggak sayang sama suami, nggak cinta sama suami. Akhirnya dipanggil sama Umar bin Khattab. Apakah engkau yang mengutarakan dengan jelas kepada suami yang engkau tidak cinta? Kata perempuan ini, ya Amirul Mukminin, dia meminta aku untuk terus terang dengan nama Allah, dia meminta. Apakah boleh aku berdusta? Kata Umar bin Khattab, ikdzibi, boleh berdusta. Memang di antara dusta yang diperbolehkan adalah dusta di antara suami istri. Dalam merayu. Lalu Umar mengatakan, fa inna aqallal buyut alladhi yubna 'alal hub, sedikit rumah yang dibangun di atas cinta. Terus kenapa kok masih bertahan? Kalau dibandingkan yang menikah dengan yang cerai, lebih banyak yang mempertahankan pernikahannya sampai mati dibandingkan yang mendaftarkan perceraian. Kenapa mereka melakukan itu? Kata Umar, walakinnan nas yata'asharuna bil islami wal ihsan. Tapi orang itu bergaul dengan orang lain. Mereka suami sama istri, istri sama suaminya mempertahankan itu karena Islam. Karena Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada istri kita. Istri diperintahkan untuk berbuat baik kepada suaminya. Agama ini yang menyebabkan merekatnya rumah tangga itu. Yang terakhir jamaah, ya kadangkala masalah tidak bisa dihindarkan, Ustaz. Kesalahan pasangan hidup kita udah melampaui batas. Apa yang harus dilakukan? Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34-35. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima Faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanita hafizatu lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri kita suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'bathu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah mengetahui, Maha Teliti. Barakallahu fikum.
Allah sebutkan posisi laki-laki, qawwam, pemimpin, pelindung. Dia punya kewajiban yang besar. Tanggung jawab di hadapan Allah. Laki-laki, jangan mau soleh sendiri. Jangan engkau berpikir engkau nanti bisa masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan istri. Sebelum engkau mempertanggungjawabkan anak-anak. Semua yang menjadi tanggung jawab. Allah memuliakan atau melebihkan laki-laki di atas wanita. Karena memang ada kelebihan di diri laki-laki. Ya, kita tahu perempuan datang bulan. Dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya berpuasa, bahkan gak boleh. Sholat pun berhenti. Perempuan juga mengandung, sehingga dia jadi lemah. Dia juga mengalami fase nifas. Ada banyak yang itu tidak ada di diri laki-laki. Perempuan lebih mengutamakan perasaannya. Makanya kenapa hak cerai itu di tangan suami. Yang bisa mengatakan, engkau aku ceraikan itu suami. Karena suami mikir dulu biasanya. Tapi kalau perempuan sakit hati sedikit sama suami, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Kayaknya kita pisah aja udah. Itu perempuan kayak gitu. Yang kedua, karena laki-laki memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Ini kewajiban. Jadi jangan sampai istri walaupun kaya, suami nggak ngasih nafkah. Oh, istri anda udah banyak fulusnya, Ustaz. Tetap engkau wajib kasih nafkah sama dia. Sesuai dengan kemampuan. Jangan kemudian berhenti memberikan nafkah kepada istri karena melihat istrinya punya duit. Engkau punya kewajiban. Islam benar-benar memuliakan wanita. Kemudian disebutkan siapa sih wanita-wanita yang solehat, yang taat sama Allah. Yang patuh juga sama suaminya. Menjaga kehormatan dirinya. Kalau ada perempuan-perempuan yang kalian takut nusyuz. Nusyuz itu tidak melaksanakan kewajibannya. Tidak taat dan patuh sama suami. Apa yang harus dilakukan? Maka harus ada perbaikan. Jangan dibiarin. Kasih nasihat. Nasihat yang dibungkus dengan cinta. Diingatkan perempuan ini dengan kewajiban-kewajiban dia. Tentunya sekali lagi ingat suami jangan jadi mutaffifin. Yang wailul lil mutaffifin. Jangan dia menuntut istrinya untuk taat dan patuh sama dia. Dianya tidak melaksanakan kewajiban dia. Kan berarti sama aja. Karena kadang-kadang ada perempuan yang gak nurut sama suaminya. Suami anak gak taat sama Allah. Ustaz. Sholat enggak. Ngasih nafkah enggak. Ada asap. Ada api gitu. Bukan berarti perempuan ini punya hak untuk tidak nurut. Tapi peristiwa dalam rumah tangga ini ada sebabnya. Maka kalau suami memberikan nasihat kepada istrinya untuk taat dan patuh, diketawain sama istrinya kadang-kadang. Engkau benerin dulu dirimu. Iya. Maka memberikan nasihat ini bukan sekedar marah-marah sama istri. Tidak, dibacakan firman Allah dengan cinta dan kasih sayang. Ini yang gak boleh ya. Seharusnya seperti ini. Kalau tetap gak nurut, ada pisah ranjang. Tahap selanjutnya. Tetap gak mau. Kadang-kadang ada suami yang ngasih nasihat, istri yang gak mau. Tapi malam tetap dikumpulin istrinya. Ada sang istri nggak nurut-nurut ya. Karena dia merasa suaminya butuh sama dia. Aku dalam kondisi nggak nurut pun dia tetap mau menggauli aku. Nggak. Jangan diajak ngomong istrinya. Pisah ranjang. Kalau tetap baru pindah memukul mereka. Kalau memukul ada manfaatnya. Dan tidak bermasalah. Karena di beberapa negeri ada perempuan yang nggak paham kalau suaminya marah kecuali dipukul. Tapi kalau di Indonesia kalian memukul, yang ada KDRT jadinya. Dan memukul pun dalam Islam ada aturan. Tidak boleh sampai melukai. Tidak boleh sampai membuat mereka memar. Nggak boleh memukul wajah. Kalau mereka taat, ya kalian harus memberikan hak mereka.
Jangan lagi alasan ini dan itu. Istrinya udah baik, udah taat, suaminya aja yang banyak alasan. Kemudian kalau nggak ketemu, nih suami istri bertikai, sengketa nggak ketemu sudah. Mereka nggak bisa menyelesaikan sendiri. Apa yang harus dilakukan? Berpisah, jangan dulu. Islam ini berusaha mempertahankan rumah tangga. Kirim juru damai dari pihak laki-laki, juru damai dari pihak perempuan. Dengan harapan, ya mereka ini kalau memang ingin perbaikan, Allah kasih taufik kepada keduanya. Tapi kalau ternyata keduanya mengatakan, oh kayaknya nggak bisa dilanjutkan, ya udah baru berpisah. Ingat, innallaha kana aliman khabira. Allah itu maha mengetahui secara teliti tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga itu. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak atas materinya. Insya Allah kita berikan kesempatan kepada jamaah yang mau bertanya. Maksimal 2 penanya dulu untuk yang raise hand. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan yang tertulis di chat. Silakan bagi yang mau bertanya langsung. Tidak ada pertanyaan yang raise hand katanya. Kayaknya ada 6 orang yang raise hand. Ada ya? Iya. Ada 6, 7 tuh sekarang yang raise hand itu. Oh gitu. Silakan didahulukan yang ikhwan dulu. Iya, mereka nggak bisa unmute, harus Unmute, Pak Ahmad. Coba dipilih aja siapa dulu. Soalnya ada 8 tuh, ada 9 yang raise hand. Oh ya. Silakan mungkin Pak Usman ya. Saya baik di unmute dulu ya. Pak Usman tadi sudah saya dipersilakan mau bertanya. Mungkin kalau tidak ada mungkin Pak Isron. Pak Isron, silakan Pak Isron. Pak Isron sudah Isron dari Palembang, Pak Isron Palembang sudah dipersilakan. Pak Isron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bismillah. Ini Ustaz mengenai ketidakpatuhan istri kepada suami. Pak Isron, suaranya bisa dibesarin dikit? Oh, afwan. Mengenai ketidakpatuhan istri kepada suami, Ustaz. Nah. Itu seandainya kalau sudah suaminya sudah memenuhi seluruh kebutuhan istri, terus juga sholat misalnya, untuk suami itu menekan kepada istri itu supaya untuk patuh tuh baiknya seperti apa, Ustaz? Nah. Soalnya kalau kita itu kan harus sabar ya, katanya kalau nggak salah pernah ada dengar soal maafkan istri itu 17 kali andai kata dia bersalah 16 kali gitu. Nah, itu bagaimana melatih kitanya sendiri itu supaya bisa memaafkan 17 dan memberikan pelajaran yang baik untuk si istri tersebut, Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Ya, pertanyaan ini bersambung sebenarnya dengan ayat yang tadi kita baca ya. Di surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Memang Allah menyuruh suami bersabar. Menyuruh suami memaafkan istrinya. Tapi bukan membiarkan. Kesalahan istri itu bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang mungkin berkaitan dengan pelayanan. Yang mungkin suami bisa sabar ya. Kadang kala dia datang, dia lapar, mau makan, sampai rumah, ternyata nasinya istri lupa memencet rice cooker.
Kadang kalau terjadi, sampai rumah lihat nasinya belum matang. Nah, أنت تبغى تلعب خلاص هاي شوف موجود تفضل تلعب في الخارج هنا. نعم. Nah, jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan khidmat mereka kepada suami, pelayanan-pelayanan yang mungkin ya sang suami minta sesuatu kepada istrinya, tapi istri mau dikatakan kalau aku pulang tolong rumah semua sudah bersih ya. Jangan aku pulang, aduh masih kotor semua rumah. Ada permohonan-permohonan seperti itu. Di sini suami dituntut untuk sabar sambil memperbaiki, menumbuhkan keimanan di diri istri. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan dosa. Umpamanya ada istri yang menunda-nunda sholatnya sampai mau keluar waktu sholat. Dan itu diulang-ulang sama istri. Maka sang suami harus tegas di sini. Bagaimana caranya? Kalau yang tadi dimaafkan, bahkan kata Nabi SAW bukan 17 kali ya. Jadi Nabi ketika ditanya berapa kali kita memaafkan pembantu, maka kata Nabi SAW dalam sehari 70 kali maafkan pembantu itu. Kalau dia melakukan kesalahan, ya piring pecah ini itu tanpa disengaja, maafkan mereka. Kalaupun sengaja, ya kita tetap bisa menerima permohonan maaf dari mereka. Tapi kalau kesalahannya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka sang suami harus tegas. Istri umpamanya udah disuruh pakai jilbab ya, menutup. Kadang-kadang istri nggak mau, nggak nurut sama suami. Maunya dia. Maka sang suami perlu menjalankan apa yang Allah firmankan di An-Nisa ayat 34 tadi. Kata Allah, fa'idhuhun. Kasih nasihat mereka. Tumbuhkan keimanan. Ajak dia ziarah kubur mengingat hakikat kehidupan ini. Sehingga hatinya jadi lunak, jadi lembut. Karena kita kalau mau ngasih nasihat, hatinya keras, nasihat nggak masuk. Terus gimana? Hatinya dilembutkan dahulu. Dengan mengingatkan dia kepada akhirat, kepada azab Allah, kepada janji-janji Allah. Setelah itu, istri, ya kita lihat bagaimana perkembangan dia. Dan ketika memberi nasihat kepada istri, tolong dibungkus sama cinta. Rasul SAW ketika ngasih nasihat sahabatnya aja, beliau mengatakan, Wallahi inni uhibbuk. Demi Allah aku cinta kepada. Sampaikan kepada istri, demi Allah aku cinta kepada. Tapi kalau suami udah mengatakan, demi Allah aku benci sama engkau. Wah selesai udah. Hati yang tadi mau terbuka, jadi ketutup lagi. Ya ada apa aku hidup sama orang yang benci sama aku? Kadang-kadang seperti itu. Proses pertama berjalan, nggak berhasil. Maka lanjut ke tahapan kedua. Yaitu pisah ranjang. Udah nggak usah ngomong sama suami, sama istri ya. Didiamkan istrinya. Diranjang, tidak digauli. Ini insya Allah menunjukkan keseriusan suami terhadap nasihat yang dia sampaikan. Karena dengan cara itu istri akan berpikir. Kalau istri yang mau rumah tangganya berlanjut. Karena dia akan tahu kalau istriku sudah meninggalkan aku di ranjang, mungkin dia akan kawin lagi. Mungkin dia akan menceraikan aku. Yang ketiga, memukul. Tadi ketika memang memukul itu bermanfaat, berguna. Tapi memukul yang tidak melukai. Tapi kalau kiranya nggak berguna, kayaknya nggak malah jadi masalah nanti. Ya udah. Kalau memang sudah nggak bisa dilanjutkan, kembalikan dia kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya mungkin kasih kesempatan akhwat Ustaz ya. Tafadhal. Nah. Ada Ummu Rasya, silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali. Ustadz Afan, sebelumnya terkadang kan kita dalam rumah tangga gitu ya. Misalkan kan emang kebetulan kan suami anak terkadang kan karena memang wirausaha ya, punya usaha sendiri gitu. Terkadang beliau sebagai kontraktor gitu. Terkadang kalau banyak pekerjaan itu terkadang pulang di atas jam 10 gitu. Weekend pun masih terkadang berangkat gitu. Sebenarnya kalau misalkan waktu luang itu bisa Ustadz bisa menyempatkan itu untuk thalabul ilmi bareng gitu. Kayak seperti sekarang ini kan kajian online gitu ya Ustadz. Tapi setelah dengan kesibukannya ini karena banyaknya proyek yang harus dikerjakan itu sama sekali itu nggak bisa thalabul ilmi gitu loh Ustadz. Biasanya anak sempatkan itu bisanya WA gitu, tolong disempatkan ini ada materi yang menarik gitu. Kayak semacam kemarin yang meneladani rumah tangga Rasulullah itu, anak chat tolong maksudnya biar nggak miss gitu kalau di rumah itu kan terkadang juga kalau udah kebanyakan project itu di rumah balik rumah juga kadang masih sibuk dengan handphonenya, masih sibuk dengan segala macam pekerjaannya. Sedangkan kami istri sama anak-anak itu butuh waktu maksudnya untuk sekedar sharing atau apa. Itu kalau misalkan Ana mau menasehatinya itu seperti apa Ustadz? Terkadang kan kalau suami kan kalau Ana yang ini kadang egonya besar ya. Enggak maksudnya kalau memandang istrinya yang menasehati itu seperti kayak gimana Ustadz? Iya, dia gitu. kan pemimpin, dia masa dikasih nasihat sama anak buah gitu. Nah, siap, Ustadz. siap. Nah. Mohon tanya Ustadz. Barakallahu fiik. Iya jamaah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kemiskinan, kefakiran. Wa innama akhsha an tubsatu alaikum ad-dunya. Yang aku takutkan dibentangkan dunia buat kalian. Akhirnya orang sibuk mencari dunia, berlomba-lomba, bersaing di sana. Kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagai menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Berapa banyak orang, semakin banyak proyek, rumah tangganya nggak terawat. Padahal katanya dia cari fulus buat keluarga. Ya, kalau bicara fulus buat keluarga ini bukan cuma ingin fulus gitu loh. Itu yang kadang dilupakan oleh para suami. Karena dunia sudah menjadi azab buat mereka. Kebahagiaan dia bukan bersama keluarga. Bukan bersama anak-anak. Tapi bersama fulus yang dia dapatkan. Ini kebahagiaan sebagian orang. Sehingga ketika dia pulang ke rumah telat ya. Padahal dia sempat sebenarnya untuk pulang. Untuk bermain sama keluarga. Tapi dia gak pikirin. Dia lebih memikirkan uang. Bicara menuntut ilmu yang merupakan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga nggak peduli lagi. Fulus lagi yang dia pedulikan. Terus bagaimana sekarang nasihat istri kepada suami dalam kondisi suami seperti ini? Yang pertama, ketika suami pulang, hendaklah istri mengkondisikan rumah ini benar-benar menunggu kedatangan suami. Kadangkala ada istri yang udah putus harapan. Datang ntar lagi coba masuk rumah, ntar lagi pegang handphone, duduk di pojokan sana. Artinya dia tahu dengan rutinitas suaminya. Nggak ada masalah. Rutinitas itu mungkin terjadi tapi anti perlu mengkondisikan. Bagaimana suami datang. Disambut dengan baik. Disambut sama anak-anak. Bagaimana anti mungkin menyediakan air hangat untuk membasuh wajah suami. Atau suami sedang mau pakai handphonenya karena ada urusan bank, anak cuci kakinya pakai air hangat. Masya Allah. Suami biar dengan handphonenya dicuci yang pakai air hangat tuh kakinya, anak-anak suruh pijetin bapaknya. Supaya dia merasakan ada keluarga yang menanti kehadirannya. Mereka bukan menantikan uang. Tapi mereka menghadirkan sosok ayahnya ini kembali ke rumah. Bermain dengan mereka.
Ini yang kadangkala hilang suasana itu karena istri sudah hopeless ya. Dia udah males sudah sama suaminya. Enggak, tetap engkau bisa mengkondisikan hal itu. Jangan bicara kasih nasihat dulu. Tapi kondisikan engkau memberikan pelayanan yang lebih buat suami. Setelah engkau belajar. Karena menuntut selalu kadang-kala membuat hati, tadi katakan suami ego, mungkin dia jadi marah. Udah jangan nuntut sekarang. Tapi berikan yang terbaik kepada suami. Yang bisa engkau berikan. Yang kedua, bicara kajian ilmu. Engkau sampaikan kepada suami, bang, kalau abang mungkin gak bisa dengerin kajian, boleh nanti ana ringkaskan, abang koreksi, abang bacalah. Jadi abang gak terlalu habis waktunya untuk dengerin kajian. Jadi istri punya buku kajian. Dia tulis di sana, nanti suaminya datang, bang tadi kajian ana simpen di sini bang ya, sambil dipijetin suaminya ya, dikasih makanan yang enak ini itu. Mungkin anak kepingin diskusi bang tentang beberapa nasihat itu sama abang buat anak-anak kita. Jadi lebih kepada memohon kepada suami itu. Insya Allah kalau istri berusaha untuk memberikan kepada suami, bukan tuntutan aja, semoga suami sadar sambil didoakan. Ya hatinya itu ada di tangan Allah gitu loh. Kita cuma usaha. Didoakan anak-anak juga minta doakan ayahmu ya. Dan tumbuhkan di diri anak-anak kita, ayah ini pejuang. Sehingga mereka cinta sama ayahnya. Kadangkala ada ibu yang udah marah sama ayahnya, kecewa sama ayahnya, sama suaminya maksudnya. Maka dia menumbuhkan kepada diri anak kebencian kepada ayah. Ayah itu gak peduli sama kalian. Ayah enggak. Ayah itu bekerja buat kalian loh. Ayah itu gambarkan bahwasanya ayahnya itu adalah pahlawan buat anak-anaknya. Sehingga anak-anak menanti kedatangan ayah dan menghormatin serta memuliakan ayahnya. Semoga nanti suami bisa berubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz, selanjutnya saya coba bacakan pertanyaan yang lewat chat, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Nah. Saya baru 2 pekan menikah, namun belum bisa merasakan kebahagiaan pernikahan. Istri saya belum bisa membuka hatinya untuk saya, jangankan untuk membimbing atau menasihatinya. Ketika mengobrol berdua pun, dia selalu bersikap dingin, kadang suka marah dan menyalahkan saya. Tidak jarang dia juga menangis karena pernikahan ini. Namun bila kami berdua ada di depan keluarga, dia bersikap biasa saja seolah tidak ada masalah pada hubungan kami. Sampai saat ini pun saya belum berani menyentuh istri saya karena merasa dia selalu dingin kepada saya. Padahal saya sudah berusaha berbagai cara agar membangun hubungan kami menjadi lebih baik. Tapi dia bilang belum bisa membuka hatinya untuk saya. Apa yang sebaiknya harus saya lakukan, Ustaz? Dia nggak sebutkan apa penyebabnya. Tidak, Ustaz. Barakallahu fiik jamaah. Nah, jadi kita ini mau menjawab, kalau nggak tahu sebabnya sulit untuk memberikan solusi. Makanya kalau anda berpikir, antum kok mau sama perempuan itu? Gitu. Antum gimana mendapatkan perempuan itu? Perempuan itu kok mau sama antum? Bisa jadi penyebabnya, wallahu a'lam, ana hanya meraba-raba, mereka berdua dijodohkan. Dipaksa untuk menikah. Terkadang nih perempuan sudah memiliki orang yang dia cintai. Sehingga dia hanya pura-pura mentaati orang tuanya, tapi dia sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi. Sehingga yang terjadi dingin. Anda rasa kalau masalahnya seperti ini, antum juga Anda nggak tahu kenapa antum mau menikah sama dia. Antum perlu ngobrol sama orang tua itu perempuan. Antum minta nasihat. Kalau memang masalahnya itu ada pemaksaan gitu loh. Sampai kapan akan seperti ini? Gitu. Kalau hati dia memang tidak ada sama antum, bahkan dia merasa dipaksa, maka dia akan kecewa dengan apa yang terjadi. Dia hanya menunggu antum menceraikan dia. Dan mungkin itu akan menjadi dalih buat dia nantinya bahwasanya antum adalah laki-laki yang tidak baik.
maka antum perlu ngobrol sama orang tuanya, sama ibunya, bosnya, kondisi rumah tangga. Kan tadi dikatakan dia pura-pura baik, biasa-biasa aja kalau di depan orang tuanya, padahal ada masalah. Antum doakan dia. Kemudian kalau memang tadi bisa ngobrol sama dia, ya cari tahu kenapa dia melakukan itu. Sampaikan kepada dia apa yang seharusnya aku lakukan untuk membuatmu menerima aku. Itu menjadi cara yang paling manjur sebenarnya, supaya kita nggak meraba-raba lagi apa penyebabnya gitu loh. Kalau memang dia nggak mau sama kita, ya kita berusaha nyampaikan kalau urusan masih belum cinta, belum ada perasaan ya sama sang suami ini, ya berarti perlu nunggu waktu. Antum terus berusaha berbuat baik sama dia, memanggil dia dengan panggilan-panggilan yang indah. Kalau dikatakan antum nyentuh dia aja nggak berani, subhanallah jemaah. Berarti perempuan ini menakutkan sekali. Kalau bicara kelinci, anda tuh berani nyentuh kelinci, tapi kalau macan nggak berani anda nyentuh, karena diterkam kita sama dia gitu loh. Terus seperti apa istri antum ini sehingga antum nyentuh dia nggak berani gitu loh. Maka seharusnya bismillah antum berusaha untuk mendekat kepada dia. Pulang dari tempat kerja antum belikan hadiah sama dia, mulai kasih kata-kata cinta dan sayang mamanya di kue yang antum kasih ya, buat sayangku, buat istriku. Pelan-pelan, lama-kelamaan ada perempuan yang tegar yang mungkin dia mempertahankan cinta lama dia, tapi ketika dia mendapatkan ganti yang lebih baik, insya Allah dia akan kembali kepada antum dengan cinta dan kasih sayang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya mau tanya, kalau suami jatuhkan talak dalam keadaan emosi, hukumnya sah atau tidak Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, jamaah, hampir semua perceraian itu karena emosi. Mungkin ada yang bukan karena emosi, ada. Tapi kebanyakan perceraian itu karena emosi. Marah ini bertingkat-tingkat. Sehingga kalau ditanya apakah sah talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah. Ingat, talak itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Talak yang sunnah itu dijatuhkan kepada istri dalam kondisi istri itu suci, belum dijamah. Itu talak yang sesuai dengan sunnah. Atau istri dalam kondisi hamil, dia nggak datang bulan. Itu yang sunnah. Yang kadang-kadang kita melihat kalau ada suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil, aduh zalim itu suaminya, bejat. Enggak, itu yang sesuai dengan sunnah. Tapi menceraikan istri dalam kondisi datang bulan istrinya, atau dalam kondisi suci dan sudah digauli, itu talak yang bid'ah. Berdosa tuh suami ketika melakukan itu. Tapi pendapat yang benar tetap jatuh cerainya. Baik. Kemudian berkaitan dengan marah. Marah ini bertingkat-tingkat. Ada tingkat yang tertinggi. Marah yang membuat suami kalap sehingga dia tidak tahu dengan apa yang dia ucapkan. Nggak sadar dia. Maka marah yang seperti ini semua ulama sepakat tidak jatuh cerai dia. Ucapan dia nggak berlaku. Karena dia tertutup akal. Baik. Kondisi yang paling ringan, orang baru marah ya. Marah yang biasa aja dia. Baru marah, belum sampai ke puncaknya, ini semua sepakat sah cerainya itu. Tapi ada marah yang di pertengahan. Jadi marah, emosi, tapi tidak sampai tertutup akalnya. Tapi dia sudah marah gitu, marah sekali. Ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat sah cerai. Tapi ada sebagian ulama berpendapat nggak sah. Karena dia marah, dia nggak sadar dengan yang diucapkan. Enggak, dia sadar gitu. Makanya Anda lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sah. Talaknya itu jatuh. Kenapa? Karena kita ngukurnya gimana, jemaah? Ukuran marahnya ini
Mungkin sebagian mengatakan, enggak, memang ana marah pada waktu itu muntah Ustaz ini itu. Bisa jadi engkau mengatakan, bisa jadi enggak gitu, marah biasa aja gitu. Maka pendapat yang lebih kuat insya Allah dalam masalah ini, jatuh cerainya. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan wasiat kepada orang yang marah. Apa kata beliau? Idza ghadiba ahadukum sallallahu alaihi wasallam falyaskut. Apabila seorang marah, hendaklah dia diam. Ucapan Nabi ini diam karena ucapan orang yang marah ini berlaku. Ada konsekuensi hukumnya gitu. Maka disuruh diam sama Nabi SAW. Ketika dia mengucapkan celaan, makian, dia dosa. Bukan berarti enggak marah, nah berarti enggak dosa. Dosa dia. Konsekuensi hukum itu berlaku. Kecuali orang itu tertutup, dia enggak tahu dengan apa yang dia omongkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, Ustaz. Pernikahan kami sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun, tetapi masih belum begitu mengenal sifat masing-masing. Suami susah diajak komunikasi, kecuali kalau bahas politik atau kerjaannya. Kalau membahas tentang anak atau istrinya enggan, dan alasannya capek, nanti sibuk main game dan lain-lain. Padahal Anda sudah cari waktu yang sekiranya pas, seperti sebelum tidur atau saat seperti sedang tidur. Santai. Mohon solusinya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ya, ada orang-orang yang memang menjadi budak sesuatu yang dia sukai. Nabi SAW menyebutkan ada budaknya emas, ada budaknya perak, ada budaknya pakaian, ada yang budaknya pekerjaan. Jadi yang ada di benak dia cuma itu. Sehingga kalau membicarakan hal itu dia suka. Tapi kalau membicarakan yang hal kadangkala ya kurang karena dia memang tidak menyukainya. Apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama, hendaklah dia berusaha untuk mengikuti. Yang boleh diikutin secara agama, silahkan. Kalau suami suka bicara politik, ya, mungkin kau perlu belajar politik Islam. Sehingga ketika ngobrol sama suami, bisa memberikan masukan kepada suami. Ternyata bang, dalam Islam tuh kayak gini bang ya. Masya Allah. Kalau suami ternyata nggak punya ilmunya di politik Islam. Karena ada orang yang suka mengikuti perkembangan politik tanpa ilmu. Sehingga dia berusaha untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang kalau anak jadi presiden, kok nggak jadi presiden gitu loh. Jadi berusaha untuk mengimbangin suami, tapi dengan pandangan yang syar'i. Kalau bicara pekerjaan nggak apa-apa. Engkau ngomong pekerjaan sama suami. Mungkin suami lelah, capek, ya udah berhenti. Terus kalau gimana ngomong masalah rumah tangga ini? Kadang-kala suami diajak ngomong, dia lelah, ngantuk. Ya nggak masalah, engkau duduk di kaki dia. Dia mau tidur bang, sambil anak cerita bang ya. Ada masalah nih urusan keluarga, mudah-mudahan abang bisa cari ngasih solusi. Jadi dudukkan suami ini sebagai pemberi solusi. Ini abang yang bisa ngasih tahu nih, abang yang bisa ngasih arahan. Artinya kita ini bang, ya setelah Allah SWT tentunya, kita ini bersandar sama abang nih, abang ini sebagai bapak di sini, pemimpin di sini. Maka kalau ada masalah, ana akan minta pendapat suami. Artinya berusaha untuk meminta seperti itu. Dan tadi yang Anda sampaikan juga, berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada suami. Berikan pelayanan yang lebih. Karena tadi katakan 5 tahun, nggak bisa ngobrol yang benar sama suami. Kadang-kala cuma ada perlu aja. Baru mungkin urusan ranjang aja suami mendekat kepada istrinya. Tapi sekarang bagaimana istrinya yang mendekat kepada suami. Membukakan pintu untuk suami. Suami ketika berangkat kerja ditemenin sampai dia naik mobilnya umpamanya. Dia lihat suaminya berangkat, bang mudah-mudahan sehat ya, sampai rumah selamat. Artinya kondisikan rumah ini menjadi surga buat suami. Suami itu rindu dengan suasana rumah. Dan insya Allah mampu. Contohnya tadi mencuci kakinya suami, ya, mijetin suami. Ada hal-hal kayak suami umpamanya lagi main game, pijetin aja biar nggak capek abang main gamenya.
Jadi kadangkala istri ini berusaha untuk membuat suami nanti malu juga gitu. Masa aku kayak gini, istriku sudah begitu baiknya sama aku ya, melayani aku. Karena kadangkala ada perempuan yang soleha. Tapi soleha dalam rangka beribadah kepada Allah. Dia baik. Ibadahnya, baca Qur'annya sama anak-anaknya. Tapi pelayanan kepada suami biasa-biasa aja. Maka berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal sambil didoakan suaminya. Semoga Allah membuka hati suami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini masih boleh berapa pertanyaan lagi Ustaz? Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Oh gitu, sudah. Baik Ustaz. Mau ditutup saja berarti Ustaz ya? Enggak, silakan pertanyaan terakhir Bang. Satu pertanyaan Satu lagi ya, Bang. baik, Ustaz. Baik, satu lagi Ustaz. Satu pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Afwan, warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya dan juga meminta nasihat dari guru Ana Ustadz Syafiq Basalamah. Ana tumbuh besar sebagai anak broken home. Ana selalu berusaha mengikuti kajian dan majelis ilmu. Juga selalu berusaha istiqomah di jalan yang diridhoi Allah dan Rasulullah SAW. Namun Ana juga manusia biasa. Pertanyaannya bagaimana agar ketika Ana di masa depan ketika diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rumah tangga agar tidak mengulangi kejadian yang sama seperti broken home, KDRT, pertengkaran di depan anak-anak, orang tua yang jauh dari kata teladan dan contoh dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz. Subhanallah, na'am jamaah. Ya. Di akhir pertanyaan dia menyebutkan apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah dia. Ini anak melihat KDRT di depan mata dia. Dia melihat bagaimana kata-kata yang kasar, mungkin juga pukulan dari orang tua dia lihat di depan anak. Sehingga itu akan berdampak kepada kejiwaan anak. Ada yang sampai tidak mau menikah. Kalau dia perempuan, kadang-kadang dia benci sama laki-laki. Kalau dia laki-laki yang merasa ibunya dulu mendolimi bapaknya, dia nggak mau sama perempuan. Dia berpikir mau hidup sendiri, daripada dia harus mengulangi kesalahan itu. Yang pertama, alhamdulillah, penanya ini udah mulai belajar. Sehingga dia sudah punya ilmu. Dia tahu bahwasanya orang tuanya tidak bisa dijadikan teladan. Rumah tangganya tidak bisa dijadikan percontohan. Engkau sudah tahu bagaimana Nabi SAW menjadi seorang ayah. Bagaimana beliau menjadi seorang suami. Bagaimana beliau menjadi seorang imam. Maka sekarang harus engkau lakukan, engkau memposisikan dirimu ketika engkau menjadi suami, jadilah suami yang baik. Ketika engkau menjadi anak sekarang, dengan kondisi orang tua yang broken home, engkau punya kewajiban berbakti kepada ayah dan bundamu. Kalau mereka masih ada, ya berusahalah untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka jauh, atau mereka telah tiada, sering-sering mendoakan mereka. Ini menunjukkan engkau benar-benar sayang kepada kedua orang tuamu. Ya, mereka manusia biasa. Mereka mungkin melakukan kesalahan karena jauh dari bimbingan agama. Kemudian ketika engkau memilih pasangan hidup nanti. Ini penting. Engkau juga sulit biasanya. Orang yang broken home itu, dari rumah broken home biasanya sulit untuk diterima ya. Kadang-kadang mereka takut nanti dia akan mengulangi kejadian itu karena orang tuanya cerai, ribut ini itu. Maka berusaha engkau untuk berbuat baik. Memohon kepada Allah SWT petunjuk. Dan carilah wanita yang soleha. Yang siap menerimamu apa adanya. Dengan kondisi yang ada. Karena jangan sampai kita tahu kondisi kita memang ya seperti yang diceritakan. Kadang-kadang kita ingin cari perempuan yang Masya Allah ya. Jadi kita juga tahu diri lah. Mungkin kalau Anda cari yang di atas level Anda, takut nggak diterima. Tapi berusaha boleh gitu loh. Memang seorang nggak hafal Quran, boleh nggak dapat istri hafal Quran? Boleh, nggak ada masalah gitu loh. Itu usaha. Tapi engkau jangan sampai kecewa ketika engkau melamar ya. Kemudian ditolak, melamar, ditolak. Kadang-kadang ada kekecewaan. Serahkan sama Allah. Bukankah engkau istikharah minta yang terbaik? Berarti kalau engkau masih ditolak di sini, ditolak di sana, berarti belum sampai kepada yang terbaik. Doamu minta yang terbaik. Kalau baik jadikan, kalau enggak tolong palingkan. Maka insya Allah dengan kesabaran dan ketekunan Allah berikan kepada pasangan hidup yang baik. Dan ketika menikah hendaklah ya saling membuka hati untuk tidak membicarakan masa lalu keluarga. Udahlah bismillah kita hadapin
yang ke depan. Karena ada pasangan suami yang nginget-nginget, oh keluargamu itu kayak gini, yang istri juga keluargamu kayak gini. Jangan. Sudah tutup yang itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah, ingat kita di akhir Jumat, waktunya berdoa memohon kepada Allah SWT. Perbanyak doa memohon kepada Allah. Ada doa yang sering Nabi baca alaihi salatu wasallam di majelisnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana ala man zalamana. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya. Terima kasih banyak kepada tim Ustaz Syafiq Riza Salamah yang telah memberikan kesempatan pada kita semua dan BDI PT Donggi Snoro LNG pada khususnya untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustadz. Terima kasih banyak juga kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kajian ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kami mohon maaf karena mungkin tidak semua pertanyaan yang diajukan lewat chat ataupun ada beberapa yang raisan yang mungkin belum bisa sempat mendapatkan kesempatan bertanya, dan termasuk yang dari chat juga nggak semuanya bisa sempat kami bacakan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian berikutnya. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kajian ini telah berlangsung dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.